Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ananda Rafatri Dinanti dengan NIM A1J221033 dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 21. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya untuk pemenuhan tugas UTS dari mata kuliah Analisis Wacana. Analisis wacana merupakan salah satu disiplin ilmu dalam studi linguistik yang menjadikan sebuah bahasa sebagai bahan kajian dalam analisis guna membongkar dan menemukan satu kesatuan makna antar bagian, baik itu berupa lisan maupun tulisan. Analisis wacana ini juga merupakan salah satu cabang ilmu dari linguistik yang akan menelaah wacana yang dijadikan sebagai alat komunikasi yang berhubungan dengan struktur pembentuk teks dan aspek kontekstualnya. Dalam sebuah wacana terdapat unsur internal, yaitu unsur pembangun wacana yang berasal dari wacana itu sendiri. Unsur internal wacana berupa kata, yaitu bagian sederhana dari kalimat yang memiliki makna. Lalu kalimat, yaitu gabungan kata dengan keterangan untuk mengungkapkan suatu makna. Lalu teks, yaitu tuturan yang lengkap namun terbatas. Dan konteks, yaitu teks jajar dan koordinatif yang memiliki kaitan dengan ujaran yang lainnya. Selain unsur internal, wacana memiliki unsur eksternal, yaitu unsur di luar satuan lingual untuk melengkapi keutuhan wacana namun sifatnya tidak eksplisit, seperti implikatur, yaitu maksud secara pragmatis yang timbul akibat terjadinya prinsip percakapan. Lalu presuposisi, yaitu sesuatu yang menjadi asumsi dari penutur. Referensi, yaitu perilaku dari pembicara. Inferensi, yaitu kesimpulan untuk memahami makna secara harfiah. Dan konteks, yaitu unsur yang berhubungan dengan teks yang akan menjadi satu kesatuan. Selanjutnya adalah persyaratan teks wacana. Yang pertama adalah kesatuan tema, yaitu topik yang jelas untuk menghasilkan wacana yang memiliki kesepadanan dalam isinya. Lalu kesatuan pikiran, yaitu gagasan utuh yang mudah dipahami. Lalu kohesi gramatikal, yaitu penggunaan kata yang tepat dan saling berhubungan. Setelah itu ada kohesi leksikal, yaitu pemilihan kata sesuai dengan konteks wacana. Selanjutnya koherensi merupakan hubungan antar kalimat yang logis. Lalu narasi, yaitu kronologis yang jelas dan dibentuk dengan sistematis. Dan yang terakhir adalah tujuan, yaitu informasi yang jelas untuk meyakinkan pembaca pada suatu konteks yang tengah dibahas. Di dalam sebuah wacana terdapat unsur kohesi, yaitu keserasian dari hubungan antara unsur yang satu dengan lainnya dalam wacana yang mengacu pada unit linguistik dalam suatu teks. Kohesi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu kohesi gramatikal, yaitu konstruksi kata dan kalimat yang terstruktur dan koheren. Lalu kohesi referensial, pengulangan kata, penggunaan kata ganti atau frasa referensial untuk memperjelas hubungan antar unit bahasa. Lalu kohesi konjungsi, yaitu penggunaan kata hubung dalam suatu unit bahasa. Lalu kohesi korespondensi, yaitu kesesuaian antar unsur bahasa dalam teks. Lalu kohesi kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat dalam sebuah teks. Dan yang terakhir kohesi konotasi, yaitu penggunaan bahasa figuratif guna menciptakan ikatan antara satu unit bahasa dengan unit bahasa lainnya. Setelah kohesi, terdapat koherensi dalam wacana, yaitu hubungan antara teks dan faktor di luar teks berdasarkan pengetahuan seseorang yang mengacu pada unsur makna dengan bantuan interpretasi. Terdiri dari 15 hubungan, yaitu sebab akibat, akibat sebab, sarana hasil, alasan sebab, sarana tujuan, latar kesimpulan, kelonggaran hasil, syarat hasil, perbandingan, parapratis, aplikatif, aditif waktu, identifikasi, generik spesifik, dan hubungan ibarat. Selanjutnya adalah klasifikasi bentuk wacana. Terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu wacana naratif, merupakan wacana yang sifatnya kronologis namun cenderung singkat dan memiliki penekanan pada bagian yang dianggap penting. Lalu wacana prosedural, yaitu wacana yang memberikan arahan yang berisi petunjuk serta persyaratan guna mencapai tujuan. Lalu wacana ekspositori, yaitu wacana yang bersifat informatif, cenderung denotatif, dan rasional dalam pemilihan bahasanya. Lalu wacana hortatori, yaitu wacana yang akan mempengaruhi dengan opini yang dikemukakan. Lalu wacana dramatik merupakan wacana yang berisi dialog dari penutur. Lalu wacana epistoleri, yaitu wacana yang biasanya digunakan dalam urusan surat menyurat. Dan wacana seremonial, yaitu wacana yang digunakan dalam kesempatan seremonial atau upacara khusus. Analisis wacana iklan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, iklan diartikan sebagai berita pesanan untuk mendorong atau membujuk khalayak ramai terkait benda atau jasa yang ditawarkan. Iklan disebut sebagai teks adalah iklan yang dipandang sebagai hasil produksi dari seorang pencipta yang tidak berbentuk lebih dari kreasi semiotika murni terlepas dari fungsi sosialnya. Iklan disebut sebagai wacana adalah iklan yang dipandang sebagai sebuah bentuk media komunikasi dan pemasaran yang melibatkan aspek kontekstual di luar dari unsur tekstual pembentuknya. Struktur makro wacana iklan merupakan makna secara global dari sebuah teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari sebuah teks. Tujuannya adalah menganalisis teks yang dipadukan dengan kondisi sosial guna memperoleh satu tema sentral. B. Superstruktur, yaitu kerangka dasar dari sebuah teks yang meliputi susunan atau rangkaian struktur atau elemen dari sebuah teks dalam membentuk satu kesatuan bentuk, sehingga nantinya menghasilkan koheren agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Struktur mikro wacana iklan, yaitu analisis sebuah teks yang berdasarkan pada unsur-unsur intrinsiknya. Terdiri dari unsur semantik, yaitu makna yang muncul dari komponen pembentuk makna. Lalu unsur sintaksis, yaitu elemen yang membantu pembuat teks untuk memanipulasi keadaan dengan jalan penekanan secara tematik pada tatanan kalimat. Lalu unsur stilistika, yaitu gaya atau ragam tampilan pada teks dengan menggunakan bahasa sebagai sarananya. Dan yang terakhir unsur retoris, yaitu gaya penekanan pada sebuah topik dalam sebuah teks. Analisis struktur mikro wacana iklan merupakan analisis struktur secara tekstual dengan unsur verbal dan nonverbal. Unsur verbal merupakan unsur yang letaknya pada body copy yang telah mengalami proses perangkaian atau pelesapan. Dan unsur nonverbal merupakan unsur yang dapat dilihat pada bagian headline atau ilustrasi dalam sebuah wacana iklan. Analisis struktur mikro merupakan analisis dengan metode pendekatan kontekstual yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis makna iklan, merupakan serangkaian informasi yang akan disampaikan dalam pemasaran produk yang bisa dilihat di bagian headline atau ilustrasi, dipertegas oleh unsur verbal pada bagian body copy dan signature line. Analisis ini harus sesuai dengan acuan agar bisa dipadukan dengan unsur kontekstual. Lalu analisis pesan iklan merupakan analisis wacana iklan yang seutuhnya atau secara satu kesatuan. Jadi dalam analisis ini hanya akan berfokus pada isi dan tujuan saja, bukan pada struktur iklannya. Pada resume jurnal, saya memilih analisis wacana kritis menolak penambangan andesit di Desa Wadas berita tempo.co yang ditulis oleh Sri Kunchoro di tahun 2022 dan dipublikasikan pada jurnal Mediator, yaitu jurnal komunikasi volume 15 nomor 1 dari halaman 24 hingga 40. Pada bagian pendahuluan, terdapat beberapa alasan yang menjadi pemicu terjadinya bentrok antara warga Desa Wadas dengan pihak polisi yang sedang mengawal untuk mengukur tanah bekas tambang batu andesit. Lahan tersebut akan digunakan untuk membangun bendungan Banner yang merupakan proyek strategis nasional atau PSN. Tak hanya itu saja, Desa Wadas ini juga akan dijadikan sebagai lahan penambangan batu andesit. Berita ini dapat dilihat pada media tempo.co dengan menggunakan sudut pandang analisis wacana kritis yang mempertimbangkan bahasa dalam istilah linguistik tradisional dan menghubungkannya dengan konteksnya yang menunjukkan bahwa bahasa digunakan untuk tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini dilakukan dengan menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik melalui analisis wacana kritis dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam kaidah kajian mikro. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan pendekatan analisis wacana kritis Van de Cijk. Analisis data deskriptif dilakukan melalui reduksi data, deskripsi, klasifikasi, interpretasi, dan meringkas. Wacana Ton Van de Cijk terdiri dari 3 bagian, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dari aspek teks, dapat dianalisis bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang digunakan untuk menekankan suatu tema. Aspek kognisi sosial mengkaji bagaimana teks berita melibatkan wartawan. Dan aspek konteks sosial mempelajari bagaimana teks itu terkait lebih jauh struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat. Pembahasan penelitian. Yang pertama, struktur makro, memuat unsur topik atau tema yang diangkat dalam berita.
Terdapat 6 topik dalam berita yang dipublikasikan oleh Tempo.co. Yang pertama, Desa Wadas menolak tambang andesit, yang ditangkap polisi bertambah. 2. Amnesty International menyebutkan berhak untuk menolak penambangan atau hak untuk menolak. 3. Profil tambang andesit Wadas dan kisah masyarakat protes berujung kekerasan. 4. Batuan andesit lengkap yang ditambang ditolak warga Desa Wadas. 5. Warga mendesak Gubernur Jawa Tengah menghentikan penambangan di Desa Wadas. Dan yang terakhir, warga Desa Wadas minta penambangan dihentikan pada kunjungan gubernur yang selanjutnya. Selanjutnya, struktur mikro, yaitu mencakup elemen semantik, sintaksis, gaya, dan retoris. Unsur-unsur tersebut terutama terlihat pada teks berita yang menggambarkan ketidakadilan yang dialami warga Desa Wadas dalam memperjuangkan hak atas tanahnya. Unsur sintaksis dan semantis pada analisis ini meliputi unsur bentuk kalimat, hubungan logis antar kalimat dalam suatu paragraf atau koherensi, dan juga kata ganti. Sedangkan unsur stilistika dan retoris berupa unsur leksikon yang menggambarkan berita yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan dan menarik simpati para masyarakat. Bagian wacana. Yang pertama, kognisi sosial. Merupakan peristiwa dipahami berdasarkan skema. Berdasarkan pengamatan teks berita di Tempo.co, wartawan kebanyakan menggunakan skema acara. Insiden yang muncul adalah penangkapan warga Desa Wadas yang menolak menggunakan lahannya untuk penambangan andesit. Selanjutnya, konteks sosial. Konteks sosial mencakup dua elemen penting, yaitu kekuasaan dan akses. Gubernur sebagai wakil digambarkan sebagai pihak yang berkuasa mengeluarkan keputusan terkait proyek bendungan benar. Hal itu juga didukung oleh pihak kepolisian yang mengamankan pengukuran pembebasan lahan dengan mengepung para Desa Wadas. Kesimpulannya, laporan berita dari Tempo.co memberikan sudut pandang pembaca dan mengkritik kegagalan pemerintah untuk memperoleh tanah secara damai dan tanpa cacat administratif. Keenam kajian berita tersebut menjadi kesimpulan singkat dalam perkembangan penolakan tambang Desa Wadas pada Februari tahun 2022. Teks berita diawali dengan bagian judul dan paragraf pertama sebagai ringkasan. Kemudian dilanjutkan dengan alinea berikutnya yang menjelaskan isi berita lebih detail. Struktur mikro yang meliputi unsur semantik, sintaksis, stilistika, dan retoris. Secara garis besar terlihat dalam teks berita yang menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh para warga Desa Wadas. Baiklah, sekian video ini saya buat. Lebih kurang kata dan keterlambatan dalam penuturan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.